Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Imam Zajuli, NIM B2C018007 dari mahasiswa S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang semester 5. Baiklah, eh, pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit materi mata kuliah Ilmu Budaya Dasar tentang perubahan kebudayaan dan dampaknya. Ya, apakah perubahan kebudayaan itu? Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh masyarakat yang bersangkutan, antara lain aturan-aturan, norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan, juga teknologi, selera, rasa keindahan atau kesenian, dan bahasa. Masyarakat dan kebudayaan dimanapun selalu dalam keadaan berubah, sekalipun mereka dan kebudayaan primitif yang terisolir jauh dari berbagai perhubungan dengan masyarakat lainnya. Perubahan ini selain karena jumlah penduduk dan komposisinya, juga karena adanya difusi kebudayaan, penemuan-penemuan baru, khususnya teknologi dan inovasi. Salah satu bentuk proses kebudayaan, perubahan kebudayaan yang terwujud di dalam masyarakat dengan sosial, misalnya adalah proses imitasi yang dilakukan oleh generasi muda terhadap generasi yang lebih tua. Proses ini dilakukan belajar meniru yang belum tentu sempurna, bahkan tidak sempurna dari berbagai pola tindakan generasi orang tua, sehingga hasilnya berjalan lambat dan perubahannya baru terasa apabila sudah mencapai jangka waktu yang panjang. Perubahan kebudayaan di dalam masyarakat yang maju atau kompleks biasanya terwujud melalui proses penemuan atau discovery dalam bentuk penciptaan baru dan memiliki proses difusi. Ya, selanjutnya faktor-faktor terjadinya perubahan kebudayaan. Yang A, faktor yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama, ada akulturasi atau cultural context. Berarti dalam suatu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang sedemikian rupa, sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri, tetapi tidak menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan yang itu sendiri. Lalu faktor-faktor terjadinya perubahan kebudayaan yang selanjutnya ada difusi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain. Sedikit demi sedikit hal ini berlangsung berkaitan dengan terjadinya perpindahan atau penyebaran manusia dari satu ke tempat yang lainnya. Faktor-faktor terjadinya perubahan yang selanjutnya ada penetrasi, yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing secara paksa sehingga merusak kebudayaan bangsa yang didatangi. Penetrasi tersebut yang dinamakan penetrasi violent. Faktor-faktor terjadinya perubahan kebudayaan yang selanjutnya ada invasi, yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing di dalam kebudayaan setempat dengan peperangan bangsa asing terhadap bangsa lain. Yang selanjutnya ada asimilasi, yaitu proses penyesuaian seseorang atau kelompok orang asing terhadap kebudayaan setempat. Asimilasi ini merupakan kebalikan dari penetrasi. Yang selanjutnya faktor-faktor terjadinya perubahan ada hibriditasi, adalah proses perubahan kebudayaan yang disebabkan oleh perkawinan campuran. Yang ketujuh ada milenarisasi, merupakan salah satu bentuk gerakan kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah dan memiliki ideologi subkultural yang baru. Ya, selanjutnya faktor-faktor terjadinya perubahan. Yang B, faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang pertama ada sistem pendidikan yang maju,
Yang kedua, menghargai karya orang lain. Yang ketiga, adanya keterbukaan dalam masyarakat. Yang keempat, adanya toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Yang kelima, ada penduduk yang heterogen. Ya, dampak perubahan kebudayaan itu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu sendiri, yang pertama, dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan peralatan hidup, masyarakat pada saat ini bekerja secara cepat dan efisien karena adanya peralatan yang mendukung sehingga mengembangkan usaha dengan lebih baik lagi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang ketiga, terjadinya industrialisasi. Yang keempat, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang kelima, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keenam, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Untuk B, dampak negatifnya, yang pertama dapat menghilangkan kebudayaan asli Indonesia serta dapat terjadi proses perubahan sosial di daerah yang dapat mengakibatkan permusuhan antar suku sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa menjadi goyah. Yang kedua, penyalahgunaan fungsi. Bebasnya setiap orang mengakses maupun menggunakan teknologi, maka dengan mudah juga terjadinya penyalahgunaan fungsi dari teknologi tersebut. Yang ketiga, dampak negatifnya yaitu pemborosan biaya. Teknologi yang tidak akan ada habisnya akan membuat para penggunanya tidak pernah puas, sehingga perlu biaya untuk selalu mengupdate teknologi yang mereka miliki, ataupun penggunaan teknologi komunikasi yang makin meluas juga bakal diikuti dengan penambahan biaya tentunya. Yang keempat, dampak negatifnya ada global warming. Pengalihan kinerja manusia ke mesin tentunya makin menyebabkan polusi udara sehingga memperparah pemanasan global. Namun di akhir-akhir ini para produsen teknologi telah memproduksi segala kebutuhan teknologi yang diimbangi dengan pelestarian alam dan ramah lingkungan. Ya, contoh dari dampak positif dan negatif dari perubahan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk contoh dampak positifnya, saya mengambil dari budaya yang ada sekarang. Misalnya saja perkembangan pada pengetahuan teknologi. Sekarang teknologi bukan lagi bahan yang tabu di masyarakat umum. Dengan kemajuan teknologi, semua dapat dengan mudahnya terselesaikan. Sebagai contoh, penggunaan gadget, laptop, dan lain sebagainya. Dengan gadget dan laptop, tentunya kita dapat mengetahui informasi apapun, kapanpun, dimanapun dengan mudah, dengan koneksi internet tentunya. Itu contoh dampak negatif. Dari contoh dampak positif di atas dapat kita artikan juga sebagai dampak negatif dikarenakan jika dalam penggunaan teknologi itu tidak benar tentunya akan menjadi sangat berbahaya. Sebagai contoh yaitu penipuan, perjudian, kejahatan dunia maya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia haruslah selektif dalam memiliki hal yang dapat merugikan dan juga menguntungkan, serta dapat berdampak positif dan juga negatif. Ya, sekian presentasi video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Budaya Dasar untuk dosen pengampunya Dr. Eni Winariati MPD dan Bapak Supriyanto MPD. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.